Assalamu alaika zainal anbiya. Limpahan puji kehadirat Allah atas limpahan karunia yang besar darinya, atas limpahan rahmat yang ia tumpahkan di tempat ini, dan ia berikan itu hanya karena rahmatnya yang mulia, bukan karena kita yang datang dengan berlumuran dosa ini, bukan karena kita yang datang ketika kita mempunyai kebersihan hati, tapi Allah Ta'ala limpahkan rahmat itu dan karena karunia-Nya yang besar, karena Allah Ta'ala yang maha memberi, karena Ia yang menjanjikan dan Ia tepati janjinya kepada hambanya. Ia ajak mereka dan Ia undang mereka untuk datang ke tengah-tengah istananya, menjadi hamba-hamba yang memakmurkannya, dan Allah jadikan mereka sebab ditolaknya bala yang akan turun darinya. Bagaimana disebutkan oleh Rasul di dalam hadis, inni lahamamtu an uqi al-'adzab 'ala qaumin فإذا رأيت عمار بيتي والبكائين بالليل والمستغفرين بالأسحار صرفت العذاب عنهم. Kata Rasul dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sungguh aku ingin sekali menimpakan azab ke atas sekelompok kaum, tetapi ketika aku melihat mereka-mereka yang memakmurkan rumahku, mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahar, mereka-mereka yang menangis di tengah malam karenaku, saraftul adzab anhum, aku singkirkan azab dari mereka. Maka kalian ketika hadir di tempat ini, di majlis ini, di istana mulia ini, Allah jadikan satu di antara sebab yang menolak bala dari umat. Dan ketika di akhir-akhir ini sedang diributkan tentang polusi udara yang ada di atas kota kita ini dan kota yang sekitarnya, dan itu merupakan satu musibah yang menimpa manusia di ini tempat, di kota yang kita tempati ini dan sekitarnya. Dan siapa tahu ketika Allah Ta'ala ingin menghilangkan semua musibah itu, yang Dia jadikan sebabnya adalah mereka-mereka yang memakmurkan rumahnya, mereka-mereka yang bertasbih kepadanya di tengah malam dan berdoa, menengadahkan tangan kepadanya dan menitikkan air mata, bermunajat kepada Allah Ta'ala dan bertaubat. Dan mereka-mereka yang beristighfar di waktu sahar setelah tahajud yang mereka lakukan walaupun hanya 2 rakaat, lalu beristighfar dengan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan mengakhiri malam dengan permintaan ampunan. Allah Ta'ala ketika melihat mereka-mereka di tengah orang-orang yang sedang ditimpa musibah, lalu kemudian Allah angkat musibah itu dan Allah singkirkan. Yang lain berpikir bagaimana cara menghilangkan musibah ini dengan teknologi yang ada, bagaimana cara menghilangkan musibah ini dengan ilmu-ilmu yang mereka punya. Tapi jangan dilupa bahwa yang mendatangkan musibah dan yang menyingkirkannya adalah satu zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan caranya musibah disingkirkan, dengan caranya pun musibah didatangkan, dan semuanya memang ia perlu membutuhkan faktor yang ada yang diantara manusia dengan sebab ulah mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Kata Allah dalam ini ayat, telah nampak kerusakan di muka bumi
fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Berkata sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan daratan adalah di perkotaan, yang di lautan adalah di padang-padang pasir, di tempat-tempat terpencil. Kerusakan itu terjadi, dijelaskan oleh Allah dalam ini ayat, bimaktasabu, karena perbuatan mereka, karena kelakuan mereka. Ia memang yang terlihat dengan lebih jelas oleh mata banyak manusia bahwa longsor terjadi di satu tempat karena penggundulan hutan. Ia memang terjadi tsunami di satu tempat karena ada lempengan di kerak bumi, di bawah tanah, di bawah laut yang bergeser. Kemudian terjadi tsunami dan memberikan musibah besar dan wafat sekian-kian manusia, ratusan bahkan ribuan, mungkin ratusan ribu, naudzubillahi min dzalik. Ia memang evolusi ketika terjadi di satu kota, sebabnya adalah ini dan itu, ulah manusia. Tapi ulah manusia bukan hanya seputar itu. Ulah manusia diantaranya adalah meninggalkan sholat. Ulah manusia diantaranya adalah berseteru dengan tetangga. Ulah manusia diantaranya adalah melaknat, apalagi yang dilaknat para aulia Allah dan kekasih-kekasih Allah yang dekat dengannya. Ulah manusia pun diantaranya adalah qati'atur rahim, memutuskan tali silaturrahim. Kalau yang itu diperhatikan, yang terkait dengan alam, lalu sebabnya karena penggundulan hutan dan lain sebagainya, karena asap knalpot dari kendaraan atau asap dari pabrik yang ada. Tapi jangan dilupakan bahwa di antara ulah manusia adalah tadi yang disebutkan, yang terkait antara hubungan manusia dengan hubungan manusia. Tidakkah kita dengar di antara sebabnya diangkat oleh Allah Ta'ala ketika Ia inginkan diperlihatkan malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu tidak jadi dan dibatalkan. Kata Rasul, sebabnya apa? Karena fulan bin fulan yatasyajar. Karena bin fulan dan fulan bin fulan berantem. Fulan bin fulan dan fulan bin fulan bertengkar. Gara-gara fulan dan fulan bertengkar, Allah Ta'ala angkat, enggak jadi diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar itu kapan. Kalau fulan bin fulan enggak bertengkar, akan Allah tunjukkan malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau wasiatkan kepada umat, maka barang siapa yang pengin dan tamak terhadap malam Lailatul Qadar, fatlubuha fil ashr al awakhir. Carilah di 10 malam terakhir, wa fi autariha, dan di malam-malam ganjilnya yang 10 terakhir. Maka dikasih kesempatan oleh Rasul yang lebih memungkinkan dengan menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar datang di 10 terakhir dan di malam ganjilnya. Tapi kalau tidak si fulan dan si fulan bertengkar, akan Allah Ta'ala buka dan diberitakan kepada Allah malam Lailatul Qadar itu di malam itu, di malam 27 misalnya, atau malam 23 misalnya, atau malam 25 misalnya. Tapi gara-gara fulan dan fulan bertengkar, maka Allah Ta'ala angkat dan tidak dijadi diberitakan hal tersebut. Itu dan satu di antara contoh di mana kelakuan manusia memberikan dampak datangnya musibah. Ketika kelakuan itu tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Quran, dan begitu pun sebaliknya. Ketika kelakuan mereka itu sejalan dengan Quran dan petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka kelakuan mereka mendatangkan rahmat. Berkata salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma nazalatil musibah illa bidzanab wa ma rufi'at illa bitaubah." Tidaklah sebuah musibah itu datang melainkan karena sebab dosa, dan tidaklah diangkat melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang difahami
oleh para arifin, para ulama-ulama yang mempunyai ilmu yang dalam, bahwa yang membuat kerusakan, bahwa terjadinya dan munculnya kerusakan bukan karena hanya ulah manusia zahir yang terkait dengan pengerusakan terhadap alam yang ada, tetapi juga ulah manusia yang terkait satu dengan yang lainnya yang membuat murka Allah Ta'ala datang, lalu Allah timpakan kepada mereka musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian pahamlah kita bahwa selain menangani terangkatnya musibah dengan pencegahan yang terkait dengan alam, begitu juga harus ditangani musibah dan agar terangkat dengan pembenahan manusia itu sendiri, sehingga datang redha dari Allah Ta'ala dan rahmat. Begitu ilmu yang kita ambil dari para guru-guru mulia kita.